Podium One. Satu podium, semua fakta. Dan dapat saya jelaskan Pak, ini terkait perkara yang saya sudah lewati ini. Saya sudah ditahan selama 131 hari di Rutan Kelas 1 Medan. Dan awalnya itu saya diperiksa pertama kali itu di bulan Maret tahun 2025. Dan di sana itu pada saat Maret 2025 itu semuanya berjalan sangat baik menurut saya. Tidak ada hal yang mencemaskan. Bahkan di momen itu Kasipyesus pada saat itu setelah penyidikan itu berbicara, di ruangan itu ada Pak Juniadi Purba yang sebagai penyidik pada saat itu dan juga Pak Wira Arizona. Jadi di dalam ruangan itu ada kami berempat. Di situ saya sempat ditawarkan untuk menjadi saksi ahli karena dia bilang Amsal ini yang paling memahami cara pembuatan video profil ini gitu. Dan kemudian sempat juga ada penawaran untuk pembuatan video profil Kejaksaan Negeri Karo gitu. Tapi memang tidak saya iakan karena ada beberapa alasan seperti yang sudah saya sampaikan, dan saya hanya mengiyakan untuk mereview jalannya penyidikan yang saya upload di akun TikTok saya Pak. Dan kemudian berselang 8 bulan saya kembali diperiksa. Itu pemeriksaan saya kedua tanggal 19 November 2025, dan setelah pemeriksaan itu saya langsung ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara dari pekerjaan yang saya lakukan. Padahal faktanya saya sama sekali tidak pernah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan manapun. Saya tidak pernah dipanggil oleh inspektorat, dan makanya saya saat itu bingung. Dan jujur aja di banyak media pada saat itu beredar, saya tidak memakai masker dan selalu tersenyum dalam penahanan itu Pak. Karena di hadapan penyidik saya bilang saya nggak usah pakai masker Bang. Waktu penyidik Bang Juniadi Purba menawarkan saya masker, saya bilang nggak perlu Bang, karena nggak ada yang perlu ditutupi. Saya nggak malu karena saya bukan koruptor, saya tidak mencuri sedikit pun uang dari negara ini. Dan kemudian saya langsung dibawa ke Rutan Kelas 1 Medan. Ya, saya nyampe itu sekitar jam 7 malam. Dan terkait intimidasi lewat brownies coklat, itu terjadi di tanggal 1 Desember 2025. Kenapa saya sangat ingat, saya tulis semua kejadian-kejadian itu di buku ini Pak. Judul bukunya ini Cerita Orang Kalah. Cerita Orang Kalah ini saya pastikan saya buat karena tidak semua orang yang ada di penjara itu adalah orang-orang yang bersalah. Dan di situ di tanggal 1 Desember 2025 itu yang mendatangi saya pada saat itu adalah Bapak Wira Arizona, memberikan saya sekotak brownies coklat itu dengan kalimat, "Udah Abang, gak usah ribut-ribut, ikutin aja harusnya. Ngapain Abang capek-capek pakai pengacara? Nanti kita bantu di tuntutan." Ada yang terganggu. Kurang lebih seperti itu pimpinan. Dan tapi saya di situ cuma tersenyum. Saya bilang enggak, saya akan terus melawan. Itu pimpinan. Dan itulah kronologi singkat sampai proses adanya brownies coklat itu. Memang kalau dari konten-konten yang saya upload, bahkan sebelum tanggal 19 November 2025, sebelum saya ditahan, saya sudah menyiapkan beberapa video-video tentang bagaimana proses pembuatan video profil ini. Jadi sebelum saya ditahan sudah ada beberapa part, dan saya sudah pesan kepada istri saya, kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi, tolong angkat semua video-video ini gitu. Dan setelah proses persidangan itu berjalan, banyak hal yang membingungkan pimpinan. Banyak hal yang membingungkan. Yang pertama itu adalah ketika saya menerima LHP, laporan hasil perhitungan kerugian negara, itu ada beberapa item yang tidak diakui. Itu yang menurut saya paling menyakitkan buat saya sebagai seorang pejuang ekonomi kreatif. Karena ketika ide tidak diakui, ini bukan saja sebuah kejahatan, tapi ini sebuah penghinaan akan sebuah karya. Editing tidak diakui, ini sebuah penghinaan akan sebuah profesi. Dubbing tidak diakui, cutting tidak diakui, apalagi yang paling sederhana sebenarnya
mikrofon itu di setiap video yang saya buat itu, kalau pihak auditor benar-benar mengecek semua video yang saya kerjakan itu, kelihatan kok semuanya pakai ada clip onnya gitu, tapi tidak diakui juga. Dan hal yang lain yang saya pikir dari awal, sebenarnya majelis hakim yang memimpin persidangan saya itu memimpin persidangan dengan sangat baik, Yang Mulia, karena ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini sangat jelas membingungkan. Jadi ada satu kali persidangan itu kami angkat juga di fakta persidangan di konten-konten kami. Majelis hakim bertanya kepada kepala desa, apakah terdakwa ini, apakah kenal dengan terdakwa? Seluruh kepala desa menjawab kenal. Apakah siapa dia? Dia yang mengerjakan pembuatan video profil di desa kami. Dan kemudian hakim kembali bertanya, apakah dia ada memberikan proposal? Serempak kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposalnya? 30 juta. Dan kemudian berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Apakah kalian ada mendapatkan uang dari Amsal? Semua kepala desa bilang tidak. Terus majelis hakim bertanya, terus kenapa dia dipenjara? Semua kepala desa bilang tidak tahu, Yang Mulia. Dan saya, jangankan kepala desa yang memegang anggaran, saya juga bingung dengan kondisi itu. Dan satu lagi hal yang paling menurut saya yang sudah cacat secara prosedur, ya Yang Mulia, saya paling menanti adalah, yang saya nantikan itu adalah bertemu dengan ahli yang menghitung kerugian negara ini di persidangan, supaya saya bisa mempertanyakan bagaimana cara dia menghitung kerugian negara ini. Tapi pada faktanya ahli yang menghitung kerugian negara ini tidak dihadirkan di persidangan. Jadi ahli auditor yang hadir itu mengakui bahwa dia meminta bantuan dari Dinas Kominfo, ahli IT dari Dinas Kominfo Kabupaten Karo untuk membantu dia melakukan perhitungan. Yang pertama yang mau saya jelaskan adalah ahli IT itu sangat berbeda dengan ahli video. Mungkin teman-teman semua tahu, ahli IT itu sangat berbeda dengan ahli video. Itulah kenapa saya tunggu momentum itu, tapi masalahnya ahli IT itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Yang menurut saya dari awal saja sudah sangat gamblang kesalahan ini, dan LHP itu tetap dipakai untuk menuntut saya. Mungkin itu kurang lebih pimpinan hingga suara saya terdengar, hingga terjadi RDP kemarin. Terima kasih sekali lagi untuk pimpinan dan semua anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Kami harus menyatakan permohonan maaf kepada DPR RI karena barangkali ini telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Ini adalah pernyataan yang tulus dari kami pribadi selaku pimpinan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan terus terang sebenarnya Pak Hinca tahu bagaimana kerja-kerja kita, dan terhadap persoalan ini kami juga sangat proaktif ketika ada dugaan-dugaan terhadap penyimpangan. Kami secara proaktif melakukan juga klarifikasi, dan itu sekarang Ketua sedang berlangsung. Nah, yang kedua, kami harus tegaskan bahwa apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi 3 DPR RI tentu bagi kami ini akan menjadi catatan dan koreksi, sekaligus akan kami sampaikan kepada pimpinan, dan jika itu menjadi wilayah kewenangan kami akan kami lakukan tindakan-tindakan. Dan ini adalah komitmen pimpinan Pak Ketua bahwa tentu sebagaimana kita pahami bersama, Kejaksaan Republik Indonesia justru di era ini adalah era yang tentu harus didasarkan pada profesionalitas dan kinerja yang baik. Apalagi nilai-nilai integritas akan terus kami junjung tinggi dalam rangka menjalankan tugas fungsi itu. Nah, oleh karenanya yang ketiga, mohon izin, sebenarnya dalam perkara ini kami juga melakukan dialog, diskusi secara intensif sebagai hubungan kemitraan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan Komisi 3, khususnya Pak Hinca Panjaitan, karena kita juga merasa bahwa manakala ada
hak-hak dari saudara Amsal sejak awal yang memang tersimpangi. Nah, kita mencari terobosan-terobosan dan mencari upaya-upaya bagaimana supaya nilai-nilai kebenaran itu bisa dijunjung tinggi. Dan kalau hari ini saudara Amsal Setepu sudah mendapatkan itu melalui penetapan pengadilan dan bahkan putusan pengadilan yang tentu secara substansi tidak perlu lagi kita persoalkan karena akan menimbulkan berbagai polemik, dan kami akan patuh terhadap apa yang sudah menjadi putusan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim. Oleh karenanya Pak Ketua dan Bapak Ibu seluruh anggota DPR RI, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi buat fungsi-fungsi pengawasan yang diberikan kepada kami. Dan dalam berbagai kesempatan saya selalu sampaikan bahwa kami tidak anti kritik, bahkan ketika dikoreksi tentu kami harus secara cepat melakukan antisipasi dan melakukan tindakan-tindakan yang tentu didasarkan pada aturan-aturan dan regulasi yang ada. Oleh karenanya sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh anggota Komisi 3 bahwa kalau Bapak lihat jaksa-jaksa muda ini, tentu ini masih jaksa-jaksa yang bisa kita harapkan kita bina, dan bahwa ada katakanlah seperti apa yang disampaikan oleh saudara Amsal tadi, bahkan yang sudah disitir oleh Pak Ketua, barangkali itulah yang harus menjadi kerja kami untuk secara cepat kami lakukan upaya-upaya perbaikan. Sekali lagi Pak Ketua dan seluruh Bapak Ibu anggota, itu yang bisa kami sampaikan, dan barangkali nanti Ibu Kajari akan menjelaskan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan Komisi 3. Saya kira itu yang bisa kami hantarkan. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harli ya, Pak Kajati Sumut ya. Sebenarnya sejak awal ini rapat hari ini nggak akan ada, Pak. Nih Pak ya. Kita sejak awal menghindari sekali membangun narasi yang menyudutkan institusi, Pak. Walaupun misalnya narasi kita ke Kajari, tetap saja bisa berdampak ke institusi. Makanya ketika kita rapat khusus Komisi 3 kemarin di hari Senin itu, concern kita hanyalah penangguhan penahanan terhadap Pak Amsal ya. Lalu ya kan ya, permohonan kita kepada hakim agar mempertimbangkan pembebasan Pak Amsal tanpa sedikit pun, terutama dari kami meja pimpinan ya, mengarahkan narasi yang menyudutkan kejaksaan, karena kami membatasi ya segala potensi kami mengintervensi dalam konteks acara pidana, Pak. Kalau meminta penangguhan penahanan itu kan diatur di KUHP ya. Kalau memberikan masukan ke majelis hakim kan diatur di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5, bahwa hakim memang memeriksa berdasarkan fakta-fakta persidangan, tetapi wajib menggali, mengikuti rasa keadilan masyarakat. Di kami ini, Pak, tempatnya rasa keadilan masyarakat ditujukan, Pak. Tiap hari saya bisa mungkin 10-15 masalah datang ke saya minta keadilan ke sini untuk disuarakan kepada mitra-mitra kami. Itulah yang kami lakukan. Namun ya nanti memang Ibu Kajari kita berikan kesempatan menjelaskan ya. Reaksi yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri Karo ya di di hari Selasa kemarin itu sungguh-sungguh sangat mengagetkan kami ya. Penangguhan penahanan itu produk penetapan hakim, Pak. Harusnya kan begitu diketahui, by phone aja sekarang beres, langsung ke LP sama-sama ya kan, jaksa yang diminta untuk melaksanakan menandatangani secara administrasi. Yang substansi itu produk hakim, produk penetapan penangguhan penahanan dari majelis hakim, itu yang substansi. Secara administrasi jaksa harus menandatangani dokumen apapun itu harus mengikuti. Tapi ya sahabat saya Pak Hinca Panjaitan ya
seorang anggota Komisi 3 DPR RI harus menunggu berjam-jam, nunggu jaksanya hadir. Sampai sore nggak hadir, ya kan? Lalu janjian dengan Amsal katanya ditunggu sampai di Brastagi juga nggak datang. Kemudian yang paling mengagetkan kami, ya Pak ya, di tengah baiknya hubungan institusi Komisi 3 dengan DPR RI, selama ini Pak Hardi pasti tahu, kalau ada masalah saya telepon Pak Jaksa Agung, ini masalah keumatan, masalah kerakyatan ya. Dengan telepon aja beres Pak. Yang kasus Jambi, Muaro Jambi itu, mau penuntutan, telepon Pak Jaksa Agung, telepon Pak Jampidum, beres langsung dihentikan penuntutannya. Ingat di ruangan ini kan rekan-rekan semua kan ya. Begitu baik hubungan kita dengan institusi. Bu Kajari ini mengeluarkan surat yang sangat provokatif. Isinya ya bukan penangguhan penahanan Pak Arli. Pengalihan jenis penahanan. Pengalihan penahanan tidak dapat dilaksanakan karena terdakwa sudah keluar. Kalau nggak salah begitu isinya. Lalu dipertontonkan juga surat tersebut disebarkan. Karena nggak mungkin tidak disebarkan kalau akhirnya tersebar. Kemana-mana tidak ada kolom tanda tangan, tidak ada tanda tangan si Pak Amsal. Lalu bunyi narasi, Komisi 3 intervensi. Lalu ada demo segala macam. Kita nggak nuduh, tapi dengan akal sehat, ya kan ya, tertuduh pasti ke arah Kajari yang menggerakkan demo. Seolah-olah Komisi 3 mengintervensi. Sejak awal Pak Hardi kan saya katakan, dari mana kita mengintervensi gitu kan? Karena ini sensitif di sini Pak, ya. Dari sekian ratus permohonan RDPO di sini Pak, di Komisi 3, nggak nyampe 50 kasus yang kita RDPO-kan Pak. Karena kami betul-betul menjaga jangan sampai intervensi. Kalau hal ihwal yang terkait misalnya eksekusi tanah ratusan miliar, kami pasti nggak mau. Karena itu ada urusan duit, kita nggak mau. Tapi urusan yang keumatan, kerakyatan, kasus Sleman, kasus si Nobita, kasus guru honorer segala macam, kami RDPO kan. Karena itu nggak ada hal ihwal soal aset, soal duit segala macam. Jadi jauh dari potensi konflik of interest kami. Nah, di surat tersebut dibangun narasi Komisi 3 intervensi, ya kan, terhadap perkara. Nah, ini yang membuat harus seperti ada rapat hari ini Pak, supaya fair ya kan, Ibu Kajari juga bisa menyampaikan ya, dan masyarakat bisa mengetahui. Nah, selanjutnya ya kan ya, kami percaya ya Pak Kajati ini figur yang menjaga integritas, kami paham, kenal rekam jejaknya, dan kita juga tahu Pak Kajati sudah banyak menertibkan anggotanya juga di Sumatera Utara ya. Mungkin itu Bu Kajari, kami persilakan. Adapun alasan hukuman penetapan Saudara Amsal Christy Sitepu sebagai tersangka, argumentasi bahwa Saudara Amsal Christy Sitepu melakukan penggelembungan harga. Mohon izin di sini kami mungkin bukan penggelembungan, tapi pastinya markup. Adapun dapat kami jelaskan, perbuatan dari Saudara Amsal Christy Sitepu dalam markup-nya yaitu modus operandi terhadap Amsal Christy Sitepu antara lain: 1. Meminta kepala desa untuk membuat RAB penyewaan peralatan pelaksanaan kegiatan selama 30 hari. Sedangkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang bersangkutan melaksanakan kegiatan tidak sampai 30 hari. Sehingga ahli berkesimpulan sewa yang seharusnya dibayarkan adalah sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, melakukan overlapping anggaran dengan membuat nilai pembuatan production video desain sebesar 9 juta rupiah, namun Amsal Christy Sitepu kembali memasukkan pos anggaran editing, cutting, dan dubbing dengan masing-masing anggaran sebesar 1 juta rupiah, di mana menurut ahli editing, cutting, dan dubbing adalah sama dengan production video desain, sehingga cutting, editing, dan dubbing dianggap sebagai kerugian. Yang kedua, untuk menjawab apa alasan penahanan terhadap Saudara Amsal Christy Sitepu
Sudah menjadi pengetahuan kita semua bahwa saat ini penahanan tidak lagi murni subjektif, melainkan harus berdasarkan alasan yang terukur dan jelas sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 5 KUHP baru, yakni apabila tersangka atau terdakwa mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan, berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau terdakwa, dan atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Poin yang mana dari syarat penahanan di atas yang terpenuhi sehingga saudara Amsal Christy Sitepu dikenakan penahanan. Menurut kami yang menjadi dasar penahanan saudara Amsal adalah pasal 21 KUHP lama, di mana Amsal ditahan pada tanggal 19 November 2025 sampai dengan 08 Desember 2025. Yang ketiga, Komisi 3 DPR RI meminta Kajari Karo untuk menjelaskan dugaan intimidasi terhadap saudara Amsal Christy Sitepu dan saudara Jesaya Perangin Angin yang dilakukan oleh oknum jaksa saudara Wira Arijona, Kasipitsus Kejari Karo saudara Renhat Harpe Sembiring, dan Kasih Intel Kejari Karo saudara Dona Martinus Sebayang dengan memberikan brownies dan mengatakan, ikuti saja alurnya, jangan pakai pengacara, tidak usah ribut, tutup konten-konten itu, ada yang terganggu. Bu, Pak Jari, apa ada yang bersangkutan hadir di sini? Izin Bapak Pimpinan, kebetulan Jaksa Wira ada ikut hadir. Mungkin Jaksa ada, Wira. ya, langsung aja dijawab. Siap. Wira. Mohon izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR RI Komisi 3 beserta dengan anggota. Yang saya hormati Ketua Konja beserta anggota. Yang saya hormati juga Saudara Amsal beserta dengan keluarga. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan kronologis terkait dari dugaan intimidasi yang disampaikan. Saya pertama akan menjelaskan terkait kedatangan ke Tanjung Kusta pada saat agenda pemeriksaan tersangka saudara Amsal, yang dimana terlebih dahulu kami telah berkoordinasi dengan pengacara saudara Amsal. Jadi dari situ tidak ada niatan sedikit pun kami mau mengintimidasi, karena kami juga sudah berkoordinasi dengan pengacara saudara Amsal untuk hadir di Tanjung Kusta, bertemu di Tanjung Kusta untuk dilakukannya pemeriksaan. Namun pada saat itu penasihat hukum berhalangan hadir dikarenakan satu dan lain hal yang tidak mungkin saya sebutkan di sini. Dan saya hadir tidak hanya sendiri, ada 2 rekan tim saya juga. Di situ juga disaksikan bahwasannya penyerahan itu tidak dari tangan saya, yaitu tangan dari staf saya, dan tidak ada omongan apa-apa, Pak. Mohon izin, saya juga tidak ada niat apapun, kami hanya murni mengedepankan rasa kemanusiaan, hati nurani. Dan di sini saya juga akan berikan beberapa dokumentasi dari tahun 2024. Ini sudah menjadi budaya kami, Pak, di Tanah Karo, Pak. Budaya apa maksudnya? Karena di awal permintaan ini kan dari tahanan, Pak. Karena orang diminta kekurangan makanan, mohon dibantu, seperti itu, Pak. Bukan, Pak, ini bukan soal makanan, Pak. Soal narasi tadi, kata kalimat per kalimat tadi. Tadi Pak Amsal kan mengulangi lagi, kok kemarin kan waktu video call menyampaikan ada narasi yang mengatakan ikuti saja alurnya dan lain sebagainya, itu Pak Wira. Siap. Itu tidak ada, Bapak, saya sampaikan, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Bapak. Nanti tinggal Pak Amsal ini. Siap. Oke.
Ada lagi, Pak? Sudah, mungkin itu saja Bapak. Oke. Langsung yang ke ini Bu Kajari. 4 ya Pak. Yang keempat Bu. Siap pimpinan. Yang keempat, Komisi 3 meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi 3 melakukan intervensi dan melanggar prosedur dengan memaksakan pengeluaran Saudara Amsal Kristisitepu dari LP Tanjung Kusta setelah adanya penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan nomor 171/Pit.Sus TPK/2025 PN Medan dengan menerbitkan dan menyebarkan surat yang sangat provokatif nomor B618-2-FT.1-03-FT.03-2026. Coba, bentar Bu. Minta tolong sekretariat ditampilkan kedua surat itu berdampingan ya. Yang dari pengadilan dengan yang dari kejaksaan ditampilkan sehingga rekan-rekan wartawan bisa melihat. Nih, menetapkan ini dari pengadilan ya, mengabulkan permohonan pemohon tersebut, menangguhkan penahanan terhadap terdakwa ya Amsal Kristisitepu dari Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta. Lalu yang dari kejaksaan coba dibuka. Ini kan penangguhan penahanan. Yang dari kejaksaan ada perihalnya. Pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 kuhap baru. Enggak, tolong Bu dijelaskan Bu. Perihal pemberitahuan penetapan pengalihan penahanan terdakwa Amsal Kristisitepu tidak dapat dilaksanakan, terdakwa sudah keluar. Izin pimpinan. Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang Bu ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap. Memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, siap lanjut, pimpinan. lanjut. Siap, salah pimpinan. Bu, jadi selain itu Bu, dijelaskan kenapa perlu itu kan menyampaikan hal tersebut. Yang menyebarkan siapa itu Bu? Lalu ya kan dijelaskan juga kenapa lambat sekali datang ke Tanjung Gusta. Padahal kan kita tahu Bu, soal kemerdekaan itu kan hal yang prinsip. Kalau menurut Pak Hinca jangankan 1 jam Pak, 5 menit aja. Kalau orang harusnya haknya dikeluarkan di tangguhan penahanannya, kita harus laksanakan. Nah, minta tolong itu Bu, dijelaskan aja Bu, apa hambatannya sehingga telat datang ke Tanjung Gusta gitu Bu. Mohon izin pimpinan, itu terkait dengan jarak pimpinan, karena jaksa eksekutornya untuk ke Pengadilan Negeri Medan berasal dari izin dari Karo menuju ke Medan kurang lebih 2 jam pimpinan. Oke, teman-teman, saya pikir sudah cukup ya dari Bu Kajari dan jajarannya. Pendalaman Pak Dr. Beni Kabur Harman, kami persilakan. Saya sebetulnya tidak begitu tertarik dengan kasus begini, tetapi setelah saya melihat, menyelidiki, dan mencermati, ternyata ini memang kasus kecil, tetapi punya dampak yang sangat luas, punya efek yang sangat luas, dan tentunya sangat berpengaruh baik terhadap institusi kejaksaan maupun terhadap lembaga DPR. Apa yang dilakukan oleh Komisi 3 sebetulnya adalah untuk melaksanakan perintah konstitusi.
Saya secara pribadi merasa bangga sekali dengan pimpinan Komisi 3 yang pada periode ini ingin lebih detail melakukan pengawasan dalam rangka untuk memberikan keadilan yang senyata-nyatanya kepada pihak-pihak yang membutuhkan keadilan. Apa yang tadi disebut oleh Bapak Ketua Komisi 3, yaitu untuk melaksanakan visi dan misi Presiden Prabowo, itu betul sekali. Apa yang dia sampaikan membuat orang kecil tersenyum dan mendapatkan keadilan. How to make the ordinary people to smile and to get justice. Bagaimana supaya orang kecil itu benar-benar merasakan keadilan itu. Dan ketika mereka merasakan, mereka tersenyum bahagia. Luar biasa. Ini sebuah amanat, sebuah cita-cita, sebuah upaya untuk mewujudkan ideologi negara hukum itu, menegakkan rule of law untuk memberikan keadilan senyata-nyatanya kepada rakyat kecil. Jadi sekali lagi saya memberikan apresiasi tinggi kepada Ketua Komisi 3 yang kebetulan tokoh dari partainya Bapak Presiden Prabowo. Yang kedua, kami ingin memberikan tanggapan terhadap apa yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala Kejaksaan soal intervensi itu. Menurut saya, apa yang dijelaskan tadi di sini itu bukan semata-mata kesalahan administratif. Itu bukan kesalahan administratif, tetapi inilah cerminan perilaku kejaksaan. Apa yang dialami oleh apa yang ditimpa dan kasus yang menimpa saudara Amsal Sitepu ini bagi kami adalah cermin institusi kejaksaan secara keseluruhan. Tadi disampaikan oleh Pak Kajati, ini menampak Jaksa Agung, menampak saudara sebagai Kajati Sumut. Makanya saya senang juga saudara datang untuk memberikan penjelasan. Andalah yang memberikan pertanggungjawaban terhadap perilaku anak buah seperti ini. Seharusnya kan begitu. Bukan anak buah. Masa dengan gampang saja mengatakan, oh itu mohon maaf, itu kesalahan. Ini menyangkut hak dan kebebasan asasi. Coba bayangkan Pak Ketua. Dengan gampang, oh mohon maaf, itu kesalahan. Ini cerminan perilaku kejaksaan. Dan soal yang 9 jam tadi baru dilepas, Pak Kajati, cukup angkat telepon, lepas ini, sudah ada penetapan pengadilan. Apa susahnya? Apa harus menunggu sampai 10 jam begitu? Saya rasa ini soal tata kelola, Pak. Ini tadi saya betul-betul prihatin. Soal administratif, Pak. Bayangkan. Enak aja, oh ini kesalahan ketik. Lalu Anda kajari di mana? Lalu Anda, oh ini 5 jam ke lokasi loh. Apa nggak ada telepon dong? Zaman begini kok masih seperti itu, kan simple Pak. Inilah Pak Kajati ya, Pak sahabat saya Komisi Kejaksaan. Inilah yang dimaksudkan dengan reformasi kejaksaan itu. Reformasi cultural reformation. Reformasi budaya, kultural.
budaya kerja. Pekerjaan yang harus diselesaikan 1 menit, jangan bikin 10 jam. Ini budaya kerja. Coba bayangkan nasib orang, Pak. Reformasi kultural, reformasi instrumental, ya, KUHP baru, mau tidak mau, kita dipaksa untuk mulai mengubah diri, melakukan koreksi. Jadi apa yang dialami oleh Pak Amsal adalah tamparan. Dan masih banyak sekali menurut saya Amsal Sitepu lainnya yang menjadi korban perilaku kejaksaan yang tidak proper. Dan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini hanyalah gambaran kecil dari sekian banyak jaksa di lingkungan kejaksaan. Nah, itu adalah tantangan saudara Kajati. Ini bukan hanya soal ini, potret kecil, Pak. Potret kecil. Jadi banyak sekali korban, Pak. Mungkin tidak terungkap. Jadi harapan saya, Pak Ketua, lesson learned dari sini, ini harus dijadikan contoh, model. Udahlah, kasus Sitepu ini harus menjadi contoh untuk tidak boleh terjadi lagi di kejaksaan-kejaksaan negeri lainnya di seluruh Republik Indonesia ini. Saya bisa bayangkan ini kebetulan di tempatnya Pak yang terhormat Raja Panjaitan yang ke-23. Betul 23, Pak? Oh, 13. Saya salah, yang ke-13. Bayangkan di tempat saya. Anda beruntung, Sitepu. Tempat saya masih banyak yang lebih jelek dari Anda. Masih banyak. Betulnya malu saya. Masih banyak. Tapi saya bahagia dengan diungkapnya kasus Sitepu ini, maka membuka mata jaksa-jaksa lainnya. Dan rakyat harus bangkit melawan kezaliman seperti ini. Sebagai penutup, saya ingin memberikan catatan Pak Ketua. Yang tadi disampaikan itu oleh jaksa tadi. Inilah budaya kerja jaksa yang lama. Cara pikir yang lama. Cara kerja yang lama dari kejaksaan ini. The old way of thinking. Cara kerja lama yang masih membudaya di lingkungan kejaksaan harus diubah dengan the new way approach, the new way of thinking, dengan KUHP sebagai acuannya. Apa cara kerja yang lama? 1, tetapkan dulu tersangka, baru cari bukti. Ya, ini nyata. Banyak kepala desa yang jadi korban. Mohon maaf, akibat perilaku jaksa seperti ini. Tersangka ditetapkan terlebih dahulu, lalu cari bukti. Itu 1, Pak. Fakta. Yang kedua, setelah ditetapkan tersangka, baru sibuk menghitung kerugian negara. Itu fakta. Datang ke BPK bilang tidak ada kerugian negara. Setelah BPK datang ke BPKP tidak ada kerugian negara. Lalu datang ke apa? Ke kampus. Nggak tahu ahli dari mana asal usulnya. Tolong kau ahli hitung kerugian negara kasus ini. Ini yang dialami oleh Sitepu. Dan kejaksaan sudah punya mitra ahli-ahli
siluman begini. Ya, ahli-ahli siluman begini udah banyak jadi rekanan. Akibatnya apa? Banyak korban, Pak. Itu yang selalu di sini saya sampaikan kepada Jaksa Agung. Tolong, Pak. Yang punya otoritas menghitung kerugian negara itu siapa? Kalau ikut Undang-Undang Dasar 45 hanya BPK. Bukan ahli dari kampus-kampus abal-abal juga. Mungkin kampus di kampung di Jalan Pramuka. Banyak itu. Tadi mesti jelas, Pak, ini. Tadi kerugian negara mesti jelas di situ. Saya rasa saya senang sekali lagi, Pak Ketua, saya sudah 20 tahun di sini. Dan saya angkat topi kepada pimpinan Komisi 3. Nah, banyak yang bilang Komisi 3 sekarang rapat dengan Kapolsek, Kapolres, dengan Kajari. Saya bilang tidak masalah. Sebab keadilan yang paling nyata itulah yang dirasakan oleh rakyat kecil tadi. Dan kita mulai pendekatan kita bottom up approach. Bottom up mulai dari bawah ke atas. Kalau dulu kita mohon maaf Pak Ketua, kita dari atas ke bawah. Ribut di atas ke bawah nggak ada perubahan. Sekarang Pak Ketua mengubah paradigma ini. Dari bawah kita ubah ke atas. Orang Manado bilang kalau makan bubur Manado mulai dari pinggir, nah, baru ke dalam, iya kan Pak Ketua? Ya, dari pinggir kita mulai, iya kan? Dari bawah ke atas. Mudah-mudahan soal kecil ini Pak Kajati, Pak, ini sudah lama komisi, saya pikir komisi kejaksaan ini sudah bubar. Profesor Puji. Iya, Profesor ini teman saya nih Mas. Ya. Saya lama komisi. Penguji saya Pak di UNS Pak. Komisi ini sudah tidak ada, padahal masih ada. Jadi mudah-mudahan kasus kecil ini bisa berdampak dari bawah ke atas. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Pak Beni Harman. Saya ingin coba mencerna maksud Prof. Puji Ketua Komjak. Saya beberapa waktu yang lalu sempat menawarkan kepada Jaksa Agung pada rapat rutin di Komisi 3 ini untuk ya kan merevisi Undang-Undang Kejaksaan karena sudah bergeser ya retributif menjadi restoratif sekarang ini. Nah, paradigma ini belum dipahami dan sulit dipahami kalau secara manual pelaksanaannya, Pak. Ya, jadi Prof. Puji tadi sudah menyatakan ada pergeseran paradigma dan itu benar. Ya, jadi nanti saya juga akan membahas tentang substansinya, Bu Kajari, jangan khawatir. Kita bukan nggak ngerti substansi perkaranya nih. Kita ngerti supaya paham betul para jaksa-jaksa yang ada di Republik Indonesia ini bahwa yang dimaksud dengan restoratif itu bukan hanya menghilangkan atau menghapuskan pemidanaan, bukan. Tetapi justru keadilan restoratif itu adalah membuat terang ada tidaknya unsur schuld. Membuat terang, maka untuk membuat terang APH, legal structure daripada kejaksaan dibutuhkan pengetahuan yang bijaksana, bukan hanya sekedar scientific dan intelektual equal, bukan hanya sekedar di situ. Jadi harus bergeser kepada bagaimana kebijaksanaan terhadap apa pergeseran, makna pergeseran ini. KUHP itu adalah undang-undang, Bapak Ibu sekalian. KUHP juga undang-undang. Undang-undang tentang tindak pidana korupsi juga undang-undang. Yang bikin di DPR. Maka ada dua fungsi di DPR ini Pak JPU nih, biar paham ya. Pak Kasipitsus paham nih, harus paham benar nih, jangan salah. Kenapa Komisi 3 hadir dengan menghadirkan kesulitan rakyat kemudian untuk menuntut keadilan kepada APH? Karena bukan hanya sekedar karena Komisi 3 ini orang-orang baik semua, bilang mengatakan baik hubungannya dengan kejaksaan, bukan hanya itu. Karena secara organisasi, secara legal standing, sudah jelas Pak kedudukan kita sebagai pengawas, dan kedua, meninjau
memantau, mengawasi pelaksanaan undang-undang. Siapa yang melaksanakan undang-undang itu adalah APH, dalam hal ini Kejaksaan Negeri. Itu maksudnya, Pak. Jadi jangan ditentang lagi pakai sistem kontra kompers segala macam sebenarnya. Itu yang salah, keliru. Kita ini sedang bagaimana melaksanakan undang-undang yang terbaru, undang-undang yang merdeka, Pak. Nah, Ibu Kajari paham nggak tentang industri kreatif sekarang ini? Ini substansinya saya bukan nggak ngerti loh. Kalau Ibu tadi menyampaikan ada penggelembungan atau markup terkait dengan industri kreatif, jangan dianggap bahwa industri kreatif itu sama dengan industri yang lainnya, Pak. Pekerjaan kreativitas itu beda. Bisa 2 hari, 3 hari yang perlu sewa, 1 hari diringkas bisa. Terpenting sekarang hasilnya. Jadi keadilan restorasi itu kita harus bisa melihat, memaknai betul, Pak. Jadi kalau kita diskusi, berdebat tentang substansi perkara, wah, nggak kalah saya, Pak. Nggak kalah. Nah, ini maksud saya, memang kita bagaimana menegakkan hukum, jangan sampai ada kerugian negara. Tetapi kemanfaatan hukumnya di mana, Pak? Kalau hasilnya, buktinya, KUHP kita sudah memberikan gambaran yang terbaru ini. Dari 5 alat bukti, harus perlu 8 alat bukti, Pak. Diperluas dengan 8 alat bukti. Nah, ini bukti, Pak, bahwa ada paradigma yang bergeser. Nah, ini jangan sampai ngelihat Komisi 3 bela kiri kanan segala macam, tidak mementingkan APH, tidak. Kita hanya lebih melihat berpegangan kepada undang-undang. Ya. Jadi kalau industri kreatif Bapak paksa-paksa menjadi tipikor, ya, kemudian ada penggelembungan oleh karena cuman sewanya harusnya 30 hari, kenapa sewanya dipotong? Orang lihat hasilnya, Pak. Boleh jadi ada sewa alat dan sebagainya menjadi 1 bulan, kalau memang cara kerjanya tidak tepat, tidak kreatif, makanya disebutnya profesi kreatif, industri kreatif. Sekarang ini sudah kreatif totally. Orang biasanya kerjakan bisa 3 hari, 4 hari, kalau bikin video dan sebagainya, setengah hari toto jadi. Apakah itu korupsi? Tadi sudah disinggung dari sebelum saya, dan ini di KUHP yang baru sudah dicantumkan, dan itu perdebatan yang luar biasa sehingga kita mencantumkan pasal 68. Penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya apabila melakukan penyimpangan maka akan diberikan sanksi administrasi, etik, dan pidana. Ada itu. Jangan sampai ini belum dibaca dan dianggap angin lalu. Ini bukan tulisan di atas kertas. Saya minta kejaksaan Jambin, Jamwas harus melaksanakan ini. Kajari, Karo dengan seluruh perangkat-perangkatnya yang bersalah itu harus ditindak. Harus ditindak. Ini bukan tulisan di atas kertas saja, tapi harus dilaksanakan. Kami akan mendengarkan seperti apa tindakan, apakah administrasi atau etik atau pidana. Karena Ibu Kajari ini berpeluang juga mendapatkan sanksi pidana. Kenapa? Di pasal 281 itu tidak mentaati perintah hakim. Harus ditindaklanjuti ini. Ini bukan perdebatan yang luar biasa. Ini ada dari Pak Jaksa, kita penyidik Polri juga begitu, Pak. Harus ada sanksi. Ya kalau ini tidak dijalankan, lewat begitu aja. Kami akan monitor sanksi apa yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung kepada Kajari Karo ini dengan semuanya perangkat-perangkat itu gitu. Yang kedua, Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa kami panggil 2 kali tidak datang sehingga kami menahan. Bu, masih ada di bawah, di belakangnya itu. Ibu, ini juga perdebatan yang luar biasa supaya ngerti
mengerti, dibaca itu KUHP. Ya, Kajari harus membaca KUHP. Di situ berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, bukan dikhawatirkan melarikan diri. Beda ya. Dulu KUHP dengan berupaya, harus ada upaya. Kita berdebat dengan Pak Ketua Komisi, enggak boleh, harus ada jelas upaya. Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh calon tersangka itu, bahwa betul-betul dia akan melarikan diri, bukan seperti dulu mengkhawatirkan akan melarikan diri. Tidak, harus ada langkah-langkah konkret untuk berupaya melarikan diri. Ini harus ngerti itu. Main tahan aja. Jangan begitu. Ya memang ada pasal dipanggil 2 kali, tapi di bawahnya ada lagi di situ berupaya. Berupaya itu ada jelas. Itu kita berdebat luar biasa dulu itu. Itu yang kedua. Berikutnya, ini kan tadi disampaikan Ibu Kajari ini kan membangun narasi seolah-olah Komisi 3 itu intervensi, melanggar prosedur. Ya sebaiknya saya nggak ngerti lah, tapi itu kan urusan pribadi masing-masing. Ada podcast, ada unjuk rasa segala macam. Kalau kami di Komisi 3 tidak ada masalah bagi kami itu, Pak. Kalau saya pribadi mengatakan itu indikator keberhasilan Komisi 3 memberikan keadilan kepada masyarakat. Indikator. Kenapa? Ada oknum-oknum jaksa yang saat ini masih sedang lagi gerah pada zona nyaman. Praktek-praktek yang dulu masih dilakukan sampai sekarang ini gerah. Karena Komisi 3 begitu ketat melakukan pengawasan. Ya kalau tidak mau nyatanya laporan tiap hari mengalir banyak itu dari masyarakat. Itu berarti Komisi 3 berhasil memberikan keadilan kepada masyarakat. Itu indikator. Nah, ini kan jaksa, oknum-oknum jaksa sebagian itu masih berada pada zona nyaman, tidak mau merubah diri. Itu yang mungkin selama ini dinikmati betul. Ini kalau nggak ada Komisi 3, ini berapa tahun itu? Banyak yang kita lakukan di sini. Ada beberapa sebelumnya, kalau tidak ada Komisi 3, bablas itu. Kayak seperti Kapolres Sleman itu 20 tahun ancaman hukuman, korban jadi tersangka. Jadi maksud saya pikir lama-lama kan kalau Pak Ibu Kajari begitu, ini lama-lama jadi LSM ini kejaksaan. Membikin ini, membikin narasi, membikin ini. Ya coba kalau memang ada yang nggak bicara, datang bicara. Ada lapor kepada Pak Kajati bisa kita komunikasi bagaimana. Jangan membuat narasi-narasi yang seolah-olah Anda benar. Komisi 3 salah. Unjuk rasa. Loh, bikin podcast. Ini LSM itu. Jadi saya minta kita lebih tertib lah. Kita tidak ada tidak ada niat untuk membuat kejaksaan, tidak. Tetapi kalau kami digitukan, saya tidak peduli. Yang penting saya berbuat untuk masyarakat banyak. Kami dari Komisi 3 tidak pernah ragu tentang itu. Karena niat kami baik. Nah sekarang kalau kejaksaan minta jangan Komisi 3 ikut campur
pengawasan diperketat. Kenapa bisa lari ke Komisi 3? Karena pengawasan di kejaksaan tidak berjalan. Ya termasuk pengawasan eksternal dari Komisi Kejaksaan tidak berjalan, Pak. Jalankan itu. Ada Janwas. Kenapa terjadi begini ke Komisi 3? Karena mereka tidak mendapatkan keadilan di kejaksaan. Saya minta ini dirubah segera. Meng-switch perilaku itu. Perilakunya dirubah. Jangan suka menzalimi masyarakat. Saya minta ini betul-betul menjadi momentum pada sore hari ini supaya kita berubahlah. Berubah. Itu yang saya katakan. Semakin banyak orang datang ke sini, itu indikator Komisi 3 berhasil memberikan keadilan kepada masyarakat. Nah, Anda ini saya lihat ada aja kok kayak cuek gitu loh. Kayak tidak peduli. Nah, dan ini sudah banyak kejaksaan-kejaksaan seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan pasal 68 kami menunggu bagaimana tindak lanjut kejaksaan terhadap penuntut umum yang bersalah. Pasal 68 KUHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita mulai dari usaha institusi kejaksaan, terutama Pak Jaksa Agung tentunya dalam berapa tahun terakhir berupaya memperbaiki citra kejaksaan, sehingga alhamdulillah secara tingkat kepercayaan masyarakat juga dari waktu ke waktu meningkat. Tapi kejadian ini Pak Kejati betul-betul mencederai, ya, mencederai institusi kejaksaan yang dibangun dengan susah payah oleh korup adiaksa. Kejadian ini tentu mencederai. Kami melihat mulai dari konstruksi kasus sebenarnya, ya. Kita menyebut di situ ada kerugian negara, ya, kerugian negara. Tapi saya lihat yang jadi tersangka atau terdakwa yang maju ke pengadilan itu hanya Amsal aja, padahal dia bukan penyelenggara negara, ya. Apalagi disebut markup tadi. Yang bisa memarkup itu tentu orang yang punya anggaran, Pak. Dia akan menawarkan jasanya si Amsal ini. Ini dari konstruksi kasusnya seperti itu. Kurasa sudah padat semua yang disampaikan. Cuman sayangnya yang kuperhatikan dari tadi jam siang, Ibu Kajara ini nggak pernah tersenyum. Nah itu pula aku lihat. Entah karena takut, entah apa nggak tahu juga lah. Ya. Wajahnya, nah ini baru kulihat baru tersenyum dia. Jadi Pak Kajati dan Kajari, Saudara Amsal yang saya hormati, tentu saja peristiwa ini memang akhirnya menjadi parodi di sejumlah media sosial. Dan itu tentu secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi persepsi orang terhadap penegakan hukum, terutama terhadap institusi adiaksa itu sendiri. Sejumlah parodi itu bisa kita lihat, ya. Dan ya kita kadang apa istilahnya itu gemes juga melihat parodi-parodi itu, tapi itulah nyata yang terjadi. Nah karena itu saya pikir apa yang terjadi di sana itu menjadi hal yang patut kita camkan, dan syukurlah ya kemudian ada putusan bebas oleh pengadilan tipikor di Medan itu. Dan tentu sesuai dengan semangat KUHP baru di pasal 299 ayat 2 huruf A itu, bahwa putusan bebas tidak lagi menjadi objek kasasi. Ya, mudah-mudahan Ibu Kajari tahu itu Bu ya,
Sudah sampailah sosialisasi KUHP itu ke Tanah Karo sana, ya kan? Kenapa aku bilang begitu? Karena kemarin ada satu Polres, ini Pak Ketua Pak Habib, ada satu Polres, dia di surat tanda penerimaan laporan 17 Maret kemarin, ya, dia tulis di situ telah melapor dugaan penganiayaan berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP. Gawat, aku pikir ini, ya, tak sampai rasanya ke Polres itu, ya kan? Masih dia buat Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1946 tentang KUHP, Pak. Gawat Pak Kajati, ya kan? 17 Maretnya itu kejadiannya. Nah, jadi saya sengaja sampaikan ini kepada Ibu Kajari, ya, terkait dengan semangat daripada pembaruan hukum nasional kita. Nah, oleh karena itu selamatlah kepada Amsal Sitepu, kau sudah dibebaskan oleh majelis hakim, ya, ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ke depan supaya lebih hati-hati. Dan tentu saja bagi kita dalam konteks ini memang sangat menyayangkan apa yang terjadi di Tanah Karo itu, ya, apalagi ada beberapa laporan yang kemudian sampai kepada kami dan itu sebenarnya harus dijawab, ya. Misalnya ada laporan, misalnya pengaduan terkait dengan hadirnya, ya, di sini disebutkan hadirnya Kasih Pitsus, kemudian intelijen dan juga Kajari di persidangan pembacaan tuntutan suamiku, kata istrinya, ya kan. Dan ini katanya bukan pemandangan biasa, ya, yang tidak biasa disaksikan di persidangan. Apa maksud kira-kira 3 orang ini hadir? Apa betul itu Bu Kajari hadir di situ? Betul. Nah, kan bisa bisa disampaikan kepada pimpinan apa motif kira-kira untuk menghadiri itu. Apakah memang sering menghadiri persidangan-persidangan dalam kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi itu? Kan begitu pertanyaannya. Apakah sering misalnya Kajari, kemudian Kasih Pitsus, Kasih Intel menghadiri misal pembacaan tuntutan dan lain sebagainya? Kira-kira begitu. Apakah hanya untuk dia saja? Ibu Kajari hadir, Kasih Intel hadir, Kasih Pitsus hadir. Kenapa yang tidak lainnya hadir? Ada itu pertanyaannya. Ada apa? Kan itu pertanyaannya. Ada apa? Kenapa interest sekali gitu, sehingga mau mendengar langsung datang ke tempat itu? Kan itu pertanyaannya, ya kan? Nah, oleh karena itu saya pikir kami ini kan sering mendengar Jaksa Agung sering mengingatkan jaksa-jaksa di daerah, bahkan Pak Kajati ini pun, Kajati Sumatera Utara yang aku kenal, yang aku tahu pun sering menyampaikan, memberikan pesan kepada jaksa-jaksa di daerah. Bekerjalah kalian dengan cermat, cerdas, profesional, ya, selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuan serta teknologi, ya, untuk menghadapi apa? Menghadapi perkembangan penegakan hukum, kan begitu. Yang semakin kompleks ini begitu. Kan itu sebenarnya pesan daripada Jaksa Agung dan Pak Kajati itu. Karena ini sudah banyak sekali cerita dan saya pelaku di lapangan. Rasanya tidak fair kalau saya tidak menjelaskan. Agar semua mendapatkan hulu hilirnya. Meskipun barangkali sudah menyampaikan. Saya mau mulai, tadi sudah disampaikan Pak Mahfud Arifin, kita mulai diskusi di ruang kecil, saya sampaikan itu. Karena laporannya datang ke saya di dapil itu, di rumah-rumah aspirasi yang kita masing-masing punya. Jadi rumah aspirasi saya itu di Karo, dipimpin oleh Ibu Desi, ditemani oleh Endamia, menerima ini, kami kumpul ini. Baru kami sampaikan, seizin ketua, ini kita turun. Kemudian saya turun, 1,5 bulan, kira-kira 45 hari, bolak-balik. Tapi kasusnya sudah masuk. Yang kedua, saya berkomunikasi dengan Pak Kajati. Karena setiap kali saya turun, kalau saya pergi reses atau kudapil, saya pamit, izin gitu, dan seterusnya. Jadi ini jalan. Nah, tapi karena memang sudah berlangsung di persidangan, kan tidak bisa apa-apa. Ya sudah, kita hormati itu sampai selesai. Sampai pada waktunya, saya dikontak oleh Pak Ketua untuk kita RDPU, karena memang ada yang melaporkan sampai di sini. Lalu saya masih di sana. Kemudian ketua mengumumkan kepada saya, "Bang, standby dulu. Besok kita RDPU. Tolong dampingi Amsal." Saya balik itu kembali dan besok paginya RDPU di sini. Jadi saya pakai Zoom. Lahirlah 5 kesimpulan itu.
kesimpulan yang menurut saya baik sekali sebagai bagian dari koreksi, tanpa menyebut institusi secara detail gitu. Itu artinya fungsi pengawasan. Betul, saya kontak juga Komisi Kejaksaan, bahkan saya kontak Komisi Yudisial atas izin Ketua, agar perkara ini bisa kita ikuti bersama-sama. Nah, lalu pagi-pagi saya dikontak oleh Pak Ketua, juga Pak Dasko, untuk membawa surat lanjutan rekomendasi dari Komisi 3, tentu pimpinan DPR yang membuat surat permohonan penangguhan kepada Majelis Hakim lewat Ketua Pengadilan Negeri Medan. Saya yang bawa, saya sampaikan, dibaca dan selesai, lalu disampaikan, dan seterusnya. Setelah itu selesai, tentu harus dieksekusi. Maka saya harus pergi ke rutan untuk menjumpai saudara Amsal, menjalankan amanah atau penetapan majelis hakim. Nah, sampai situ ada yang salah? Menurut saya tidak. Karena sejak awal, ketika kita bahas KUHP, selalu saya mengatakan begini Pak Kajati. Keadilan tidak boleh menemui jalan buntu. Keadilan harus menyentuh garis finish keadilan itu sendiri. Itulah yang kita sebut justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda adalah kejahatan yang paling sempurna. Karena itu di Komisi 3, terima kasih pimpinan, selain tadi pikiran-pikiran itu, kami punya kecepatan yang luar biasa. Karena keadilan tidak boleh tertunda. Nah, setelah saya tunggu tadi sudah dijelaskan, rutannya menelepon Kajarinya, menelepon JPU-nya, oke, akan datang dan seterusnya. Saya tunggu sampai sekian jam. Saya anggap sudah waktunya, karena sudah tiba waktunya harus keluar. Mengapa harus keluar? Selain penetapan, saudara Amsal ini harus kembali dulu ke orang tuanya di Kaban Jahe untuk besok ikut putusan. Begitu. Lalu saya hubungi sahabat-sahabat saya, Ibu Mia, Ibu Desi, tolong datang ke rutan, saya nanti terima ini, kalian yang bawa, kawal ya, ada lagi satu Verdi, sampai ke sana. Nah, waktu mau ngantar itu, saya teleponlah Purba ini. Saudara di mana? Kami lagi di pengadilan, Bang. Oke. Bagaimana ini? Karena sudah sekian jam. Iya Pak, saya mau ambil D5-nya. Oke lah. Gini saja. Kan administrasi nggak mengubah substansinya. Nanti nyusul ya, kita teken sama-sama. Oke. Diokekannya tuh. Jadi keluar. Kami teleponan, berangkatlah ini. Saya pesan, jangan sampai tidak balik ya. Paling lama jam 8 malam dari rumah orang tua Amsal, balik lagi ke Medan. Itu kalau lancar 3 jam. Tidak lancar itu. Saya yang dakdikduk. Karena saya yang diperintah ketua yang menjamini. Kalau Amsal hilang, taruh kemana saya ini? Maka saya tanggung jawab penuh, nggak tidur sampai subuh menunggu itu. Saya kemudian ditelepon rutan. Bang, ini JPU-nya sudah datang, bikin surat itu. Nggak ada itu NB tulis tangan itu. Nggak ada itu. Siapa yang nulis tangan itu Pak? Minta tolong dijawab. Di koper resmi ada tulis tangan itu yang ini nggak ada ini. Iya. Siapa yang nulis? Siap, izin pimpinan. Itu saya yang menulis atas sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan penetapan hakim. Pertanggungjawaban apa? Anda datang aja enggak kok ke pengadilan kok. Udah, mesti jawab. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Sekarang ini suratnya. Mohon maaf ini. Secara profesional harus dipertanggungjawabkan ini. Karena ini bukan lagi provokatif ketua, kalau menurut saya. Adu domba institusi. Ini mereknya. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Karo. Kata-kata di atas apa? Demi keadilan dan kebenaran, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Segera. Kepada siapa ditujukan? Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kepada siapa ditembuskan? Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, bidang intelijen, bidang pengawasan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan seterusnya sampai ke bawah. Anda mengadu domba institusi ini, padahal substansinya salah, bukan pengalihan. Anda bilang pengalihan, ini penangguhan, saya pelakunya. Karena itu pimpinan, minta maaf Pak Kajati, kita terima. Tapi kejahatan ini harus diproses menurut hukum pidana.
Karena telah mengorbankan kita semua. Lembaga ini, saya pegang lembaga itu, amanah itu. Saya harus perjuangkan itu. Dan saya jalankan. Itulah justice delay, justice deny. 1 detik pun Anda tidak mengeksekusi itu tidak adil. Itu soalnya. Tentu orang bilang, udahlah Bang Hinca, kan besoknya putusan. Untuk apa dia pulang? Tunggu. Bagi masyarakat Karo, kalau dia sudah dibebaskan, ia wajib mencium tangan bapak dan ibunya, istrinya, anak-anaknya kalau ada. Karena itu saya mengerti budaya Karo. Antar Amsal pulang ke rumahnya, agar kakinya menginjakkannya di depan pintu rumahnya. Karena dia mendapatkan keadilan hari itu. Lalu diupah-upah. Dan malam itu saya tanya, ini minta maaf lagi Ketua, saya jelaskan lagi. Saya perintahkan kepada mereka, kalau jaksanya belum juga datang, mampir kalian ke Kejaksaan Negeri Karo, supaya ditandatangani di situ. Kau yang bawa itu Amsal. Apa yang dipesankan? Tunggu ya Bang, kami akan datang. Oke? Begitu datang, nggak datang-datang, sampai besok paginya, tidak pernah muncul lagi, di telepon pun tidak bisa. Sudah, saya tanya, sudah tiba kalian? Sudah Bang, Kajari nggak datang? Nggak ada. Jaksanya nggak ada. Rutannya sudah taken? Sudah. Oke, sampai di rumah diupah-upah. Jam berapa kalian pulang? Saya minta jam 1 paling lama dari Takaban Jahe harus turun ke Medan. Karena saya yang tanggung jawab. Kalau Anda nggak datang, kalau Amsal tidak datang hari itu, di mana tanggung jawab sebagai orang yang memohon atau yang memberi jaminan itu? Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan ini berakibat fatal. Sampai Kapus Penkum pun memberi statement yang harusnya Kepala Pusat Penerangan tentang Hukum menjadi penyesatan hukum. Karena salah dari teman-teman semua. Penangguhan kok dibilang pengalihan. Jadi apa yang terjadi? Bukan soal LSM lagi nih Pak Enam. Ini sudah kejahatan. Secara institusi membawa nama Tuhan pun dibawa. Jadi karena itu lewat pimpinan saya minta Kajati selepas ini gunakan kewenangan, bersihkan ini semua. Harus begitu. Saudara Komjak, turunlah, segeralah. Karena ini tadi sebuah teman-teman sudah memberitahu ini. Karena itulah saya selalu mengatakan, justice delay, justice deny. Keadilan yang tertunda 1 detik pun adalah kejahatan yang sempurna. Lewat pimpinan saya minta Komjak turun ke Rutan Tanjung Gusta untuk meluruskan ini. Berapa banyak tahanan di sana yang dilakukan sesuai KUHAP atau tidak? Dan jika tidak, saya atas nama mengizinkan memohon kepada teman-teman, kita tangguhkan itu semua demi keadilan ini. Karena nggak fair juga kalau cuman Amsal. Waktu saya kemarin ke sana, banyak yang ngantri minta ketemu. Bukan Amsal saja Bang, saya juga. Saya tanya, tadi ini dianggap selesai itu brownies. Bagi saya tidak. Enggak selesai. Enggak selesai itu Bang ya. Jadi brownies itu kalau Anda bilang itu bentuk humanis kejaksaan, bukan. Intimidasi yang paling buruk di dunia adalah intimidasi yang paling halus dengan memberi iming-iming roti. Apalagi tadi kau hina itu Rutan. Karena kami nggak makan di sini. Gila kalian. Negara mencukupi seluruh biaya untuk makan. Kenapa kalian bilang kami kekurang makanan di sini? Jangan. Roti brownies itu kau beri hanya membujuk rayu dia supaya nggak ribut. Karena itu Komjak, saya minta turun. Pak Kajati, sudahlah. Anda sukses menuntaskan Deli Serdang. Anda sukses menuntaskan Tapanuli lapas ya. Padang Lawas. Sekarang Karo kita selesaikan. Bapak turun. Yang kedua, saya mendapatkan informasi yang cukup ini pimpinan. Saya khawatir ini terjadi. Saya ingin nanti dijawab, kalau ini salah mohon dimaafkan. Tapi karena ini masuk harus Anda jawab ini Saudara Kajari. Apakah benar Bupati Karo memberi bantuan mobil kepada Kejaksaan Negeri Tanah Karo? 1. Toyota Kijang Innova BK1094S dipakai Kajari. Nissan Grand Livina BK1089S dipakai Kejaksaan Negeri Karo. Toyota Fortune BK1180S, Toyota Innova dan seterusnya. Apakah gara-gara ini sehingga hanya pelaku kreatif yang kalian kejar-kejar cari kesalahannya?
penyelenggara negaranya. Tidak. Jadi, bagi saya mengusulkan pimpinan. Terima kasih untuk kita semua sudah membuat contoh ini. Terima kasih Bang Dasko, Anda mengeksekusinya atas nama lembaga. Bentuk kecintaan kita menyelamatkan kejaksaan ini. Jadi, Pak Kajati lewat pimpinan, saya nggak mundur satu kata pun. Agar ini berjalan dengan baik. Tarik Kajari, tarik semua kasih-kasih ini. Semua yang terlibat kasus ini tarik. Dan setelah itu, selepas ini Anda harus minta maaf dan menarik ini. Karena kesalahannya fatal. Dan saya minta lewat Kajati, sampaikan ke Jaksa Agung, minta maaf itu Kapuspen. Karena telah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Kita panggil aja Kapuspen, ya, nggak ada masalah. Nah, itu salah satunya. Sehingga dengan demikian kesimpulan saya adalah, apapun nanti putusan di sini, mesti menjadi pembelajaran yang terhormat. Saya menghormati Pak Kajati dengan caramu yang elegan. Saya minta maaf pimpinan. Tadi malam saya mengomunikasi dengan Anda, sampai jam 2 pagi saya bicara dengan beliau. Nggak ada tiket ini Bang, nggak apa-apa. Usahakanlah, datanglah kau. Sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada anak buahmu. Dan ternyata beliau datang. Saya minta maaf, kenapa nggak saya kasih tahu, saya takut nggak datang. Ternyata sudah datang di sini. Dan itulah bentuk kesejukan kita. Tetapi secara profesional, nggak bisa kita hentikan begitu saja ini. Kalau bahasa kita, copot dulu, sekolahkan lagi, belajar lagi, supaya semuanya baik. Yang terakhir, supaya ada kepastian hukum kepada kita semua. Karena wartawan kemarin nanya saya jawabnya saya lepas lagi. Silakan tanya Jampidum. Apa itu? Bolehkah putusan bebas dikasasi? Begitu. Kita bilang, tanyalah Jampidumnya, suruh mereka nanya. Mestinya Kajari, mestinya Anda di situ. Sebelum sidang dimulai ketua, saya di situ. Masih protes keras ini tentang surat ini. Masih protes keras. Saya tidak menemui terdakwa di situ. Padahal sudah ada di depannya. Jadi, karena itu, apa yang mau saya katakan di situ, saya ingin mengatakan, sudahlah. Kasus ini kita ambil pelajaran bagi seluruh kejaksaan kita, atas kecintaan kita, anak-anak muda. Pit stop sebentar. Mundur dulu kalian semua. Masuklah yang senior-senior, yang lebih bijak, untuk memperbaiki, ayo belajar sama-sama. Agar dengan demikian keadilan ini bisa kita tentukan. Jadi, terakhir usul saya, nanti apapun kesimpulannya, kita panggil Jambin, kita panggil Jamwas, kita panggil Kapuspenkum, agar tidak jadi LSM seperti yang tadi itu. Bagi saya, jaksa yang hebat adalah jaksa yang membuat argumentasi hukum di dakwaannya, argumentasi hukum di tuntutannya, kita terima dengan baik. Saya agak kaget itu. Mereka yang bikin dakwaan, saya baca dakwaannya, primer dan subsidiar. Sudah dia yang nuntut pakai primer, dan menahan Amsal 130 hari, dia pula yang bilang, mohon maaf Pak Majelis yang mulia, tuntutan dakwaan saya yang primer itu tidak terbukti. Dia yang bilang tidak terbukti. Lalu kalau tidak terbukti, mengapa kau taruh di situ? Sebaiknya jangan lakukan itu. Biarkan hakim yang menyatakan itu tidak terbukti. Artinya apa? Anda main-main. Anda telah mengorbankan 130 hari Saudara Amsal di situ dengan dakwaan primer yang menakutkan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, saya mohon pimpinan, saya minta Kajati selepas ini gunakan kewenangan, laporkan kepada Jaksa Agung supaya segera reda ini. Dan saya minta tetap secara profesional para jaksa yang terlibat di sini, termasuk Kajari, kita tarik sementara. Itu saran saya agar tuntas ini. Kepada Saudara Amsal dan keluarga istri, juga teman-teman di Karu semua yang nggak bisa hadir. Terima kasih, Anda sudah bebas, tapi saya masih mau dengar apakah mereka tunduk atau tidak ke pasal 299 KUHP. Kalau itu nanti terserah nanti pimpinan. Tapi saya sampaikan itu. Terima kasih pimpinan. Ya, teman-teman, ini ada yang nggak bisa ditunda juga, itu sholat maghrib tuh. Jadi kita skors ya untuk sholat maghrib. Lanjut jam berapa? 18.30 ya. Oke. Ya, 18.30 ya. Skor 30 menit sampai 18.30.